beban yang dipikul Pak Jokowi itu berat sekali. Salah satu beban dia dituduh PKI. Okay. Dan alasan-alasan untuk menuduh dia itu ada. Tidak peduli itu relevan apa tidak. Sebagai contoh, Prof. Salim Zahid ya, misalnya kan terkesan pemerintahan Jokowi ini sangat alergi sama kanan, gerakan kanan. Maka muncullah idiom ya kan, radikalisme, macam-macam dan bahkan ejekan seperti kadrun dan lain sebagainya. Kalau kita kaitkan dengan tadi ada orang-orang yang anak PKI dalam inner circle kekuasaan yang berusaha mempengaruhi, kan secara ideologis pasti mereka tidak suka dengan yang kanan kan? Artinya mereka mau singkirkan yang kanan. Begini, agak panjang cerita. I'll try to make it short. Begini ya, Jokowi itu menurut saya nggak percaya dia itu PKI, komunis. Oke, saya nggak percaya. He is not that intelligent to be cultivated by the communists. Dan dia itu sebenarnya jadi presiden karena orang tidak menemukan calon yang mereka sepakati. Dan dia lagi populer waktu itu pun juga dicurigai popularitasnya di Solo itu benar apa tidak, apa dia sehebat itu. Tapi kan kemudian Megawati yang menurut Sabam Sirait, itu di buku saya ada itu, dia nggak bisa melawan Prabowo. Waktu itu kan berhadapan Prabowo dengan Megawati. Jadi kata Sabam, sudahlah Mega, kau tidak laku lagi dijual. Itu persis kalimatnya Sabam Sirait. Sabam Sirait, tiba-tiba hilang. Itulah kalau Anda berusia 77 tahun. Dan yang mewawancarai belum tentu ingat semua juga. Banyak sekali. Jadi Sabam mendorong pilih aja lah Jokowi. Jokowi itu bukan kader partai. Jadi by accident dia jadi presiden. Ya dia senang aja, siapa sih yang nggak senang jadi presiden? Sudah wali kota, gubernur sebentar jadi presiden. Sebenarnya menurut saya dengan segala hormat, saya sangat hormat kepada keberanian Pak Jokowi. Dengan segala hormat saya mengatakan ada dua kemungkinan dia jadi presiden. Dia terima jadi presiden. Pertama, memang nggak ada calon waktu itu yang disepakati yang bisa mengalahkan Prabowo. Yang bisa mengalahkan Prabowo. Dan yang kedua, beliau terlalu berani. Besar kemungkinan beliau terlalu berani itu karena dia tidak tahu sejarah politik Indonesia. Terlalu berani dalam konteks apa, Prof? Ya dia terima jabatan itu. As if everything we can do. Artinya dia apa ya? Sedikit naif gitu ya? Ya. Kata yang terbagus adalah naif, meskipun banyak orang nggak mau terima itu. Ini mau jadi presiden dalam pengertian yang seobjektif mungkin kan, memang. Ya begitu. Jadi saya sayang, kasihan kepada Pak Jokowi karena dia terlalu berani menerima jabatan itu. It's too difficult for him. Even was difficult for Soeharto. Soeharto kan digulingkan. Soekarno digulingkan. Gus Dur tidak bisa berbuat apa-apa. Agak lumayan kan SBY. Bisa 10 tahun pasti. Jalan baik. Nah, tapi Amerika pun bisa kecelakaan mendapat presiden kayak Trump. Luar biasa. Saya sekolah dan tinggal di Amerika 10 tahun.
Saya nggak bisa bayangkan jadi Amerika. Prof. Salim ingin mengatakan bahwa sekarang ini Amerika sama Indonesia lagi sedang kecelakaan gitu. Well, biarlah orang lain menyimpulkan itu. Saya cuma bilang. Soalnya sebenarnya dari tadi serius banget Prof. Salim. Ya, saya cuma mau bilang bahwa beban yang dipikul Pak Jokowi itu berat sekali. Salah satu beban dia dituduh PKI. Oke. Oke. Dan alasan-alasan untuk menuduh dia itu ada. Tidak peduli itu relevan apa tidak. Gitu. Nah, misalnya kita tidak punya bukti jelas bapaknya itu PKI. Kalau ada, cobalah dibuka. ada isu seperti itu ya. Ya. Jadi sobat daerah sekalian, itu isu itu berhembus kencang, tapi memang tidak pernah Buktikan. ya. Tidak pernah diklarifikasi. Jadi Ya. kalau mau buktikan dan klarifikasi harus dua pihak kan, tapi ya tidak berjalan begitu saja sebagai isu. Tapi kembali lagi ke tadi, kita tahu kan the ruling partinya PDIP, dan kita tahu pastinya PDIP banyak pengaruhnya terhadap kebijakan Presiden Jokowi. Ya, at least orang menganggap demikian. Ya, lalu juga kita tahu watak PKI masa lalu yang suka menggunakan tangan kekuasaan secara langsung dan tidak langsung ya. Kalau dia misalnya masuk dalam lingkaran kekuasaan seperti contoh Nyoto tadi yang membubarkan Manikebu, apakah itu sekali lagi Prof? Apakah itu yang kemudian performa politik Jokowi ini seolah-olah anti-Islam, anti kanan dengan slogan-slogan ya tadi radikal, kemudian kadrun dengan aku Pancasila seolah-olah ingin memecah begitu. Dan itu muncul memang bukan sebuah karangan, tapi memang fakta paling tidak sejak Pilpres 2014, Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019. Ya. Nah, itu. Saya mau mohon maaf. Ya. Kepada Pak Jokowi dan kepada orang yang melihat seperti yang apa jelaskan itu. Iya. Let me say it in English supaya tidak terlalu tajam. Oke. I don't think he is clever enough to design that kind of policy. Oke. Saya takut bahwa banyak yang dilakukan Jokowi itu adalah akomodasi dia terhadap banyak grup-grup yang berada di lingkar kekuasaan. Ya, yang membentuk apa yang disebut interest group. Well, it's not apa sih namanya itu? Oligarki. Oligarki. Oke, oligarki ya. Oligarki. Jadi negara kita ini sekarang dikuasai oleh para oligark. Oke. Termasuk Pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar apa tidak. Jadi Pak Jokowi itu hanya oligarki juga sebenarnya. Oligarki itu harus bermodalkan punya kekuatan untuk bersama-sama mengelola kekuasaan. Apa modal Pak Jokowi? Presiden. Tanda tangan. Sebagai presiden dia bisa keluarkan keputusan. Tanda tangan. Singkat kita persingkat saja. Tanda tangan. Apa saja kalau tidak disetujui presiden, tidak bisa jadi. Atau sudah ditandatangani, ramai dan dia mengatakan, wah saya nggak tahu tuh, saya tanda tangani, kan pernah kejadian. Itu. Jadi ini negeri beramai-ramai dikuasai oligarki, and you have to take and give among you. Jadi ada kepentingannya, saya nggak sebut nama saja, tapi everybody knows, Mr. X, apa kepentingannya? Mr. Z, Mr. B, Mr. Y, ada kepentingan. Sepanjang Jokowi bisa akomodasi dan dia merasa nyaman, itu jalan. Misalnya sekarang ada teman menganalisa undang-undang, jenis undang-undang. Dia bisa mengidentifikasi, dan saya tidak perlu mengulang di sini. Oh, ini proyeknya Golkar. Ini proyeknya Gerindra. Ini proyek PDIP. Ini proyek PDIP. Ini proyeknya Surya Paloh gitu ya. Oke. Dan macam-macam. Itu punya proyek.
untuk kepentingan-kepentingan. Nah, ini yang akan jadi masalah kalau salah dua dari kepentingan yang mau digolkan, dilegalkan melalui undang-undang, itu mendapat perlawanan dari masyarakat. Dan imbasnya ke Jokowi sendiri yang dianggap endorsement. Di-endorse atau tidak. Ya. Tapi kalau itu berhasil di DPR, ya, menjadi undang-undang, Ya. yang akan memikul beban itu adalah Jokowi. Ya, let's say undang-undang yang memperlemah KPK. Ya. Kan itu proyek banyak pihak itu. Ya. Dan Pak Jokowi mengendorse itu dengan tanda tangannya. Nah, dia jadi sasaran kritik kan sekarang. Ya. Salah satu yang menarik kemarin, juru bicara KPK yang dulu kan mengundurkan diri. Ya, Febri Diansyah. Ya. Dan dengan cepat itu ditafsirkan orang karena Jokowi telah memperlemah KPK. Gitu. Padahal kembali kepada bahasa Inggris tadi, dia tidak cukup. Ya. Itu kan satu tafsiran saya. Okay. Belum tentu benar. Ya. Okay. Dia mungkin punya kepentingan sendiri. At least kepentingan dia menyenangkan oligarki yang mendukung dia, yang berkepentingan melemahkan KPK. It's very difficult. Sekarang misalnya ya, kembali kepada isu G30 Prof ya. Apa kira-kira relevansinya? Ngotot sekali nih, ada pihak yang ingin memutar film G30 PKI. Ya. Tapi di sisi lain, katakanlah kekuasaan ya, itu berusaha membloknya. Ya. Apa yang Anda mau dijelaskan? Ya. Apa keuntungan kerugiannya? Begini. Pihak yang mendorong itu, pihak yang ingin memblok itu. Yang mau mendorong itu kan ketakutan sejarah dilupakan. Anda jangan lupa, sekarang sedang ada debat yang melibatkan Menteri Pendidikan Makarim, ya, yang mau menghilangkan sejarah. Yang katanya mau menghilangkan pelajaran sejarah. Apa sih kepentingan menghilangkan sejarah? Supaya dosa-dosa masa lalu Anda dihapus. Ya. Kalau ada glorious di masa lalu, Anda nggak mau sejarah itu dihapus. Ya. Karena dengan itu Anda dikenang orang dengan baik. Ya. Jadi Anda lihat kepentingan. Sejarah ini adalah alat politik. Ya. Disadari atau tidak disadari, direncanakan atau tidak direncanakan. Nah, jadi yang mau film itu diputar adalah orang yang ingin rakyat tidak lupa. Yang kita lagi melawan lupa. Dan kalau menonton film itu memang ya PKI kiri sangat dirugikan. Ya iyalah. Dan Pak Harto sangat diuntungkan. Ya. Tapi kan tidak nothing to do dengan era reformasi, mungkin itu juga yang menyebabkan Pak Jokowi malas jadinya. Enggak. Dia tidak mendapatkan benefit. Tahun lalu Pak Jokowi nonton, jangan lupa itu. Tapi terpaksa kelihatannya itu. Ya, itu tidak penting. Dia terpaksa apa tidak. Sebab dia tahu ada kepentingan yang di balik film itu diputar. Oke? Nah, yang nggak mau di film itu diputar, yaitu yang tadi, hapuskan sejarah. Karena sejarah itu merugikan kami. Begitu. Terakhir, Prof ya, sebenarnya ya setelah ngomong banyak hal, kita sendiri sebenarnya separuhnya antara terang dan tidak terang peristiwa G30S itu. Karena banyak sekali argumentasi yang mengatakan ya firm PKI, tapi ada argumentasi lain yang tidak PKI. Hari ini juga sama, bahwa ada sejumlah argumentasi yang mengatakan PKI akan bangkit bahkan dengan gaya baru, tapi argumentasi lain mengatakan udah nggak laku. Bahkan di Cina pun sebenarnya bukan PKI, bukan komunis yang berkuasa, tapi sebenarnya duit yang berkuasa. Oke, ada dua masa yang saling pro dan kontra. Nah, untuk masa lalu, apa nasihat Prof? Ini sebagai closing statement. Untuk masa lalu yang tadi, untuk masa sekarang, apa juga nasihatnya? Untuk masa lalu, kita harus belajar sejarah. Bahwa sejarah itu membuka tafsiran-tafsiran, silakan saja. Compete. Supaya sehat, kita harus compete. Compete itu apa sih? Bersaing di dalam berkompetisi di dalam
memberi arti kepada sejarah. Oke. Sepanjang ada kebebasan. Ya harus ada kebebasan. Ya. Kalau nggak ada kebebasan, tidak ada kompetisi. Ya. Oleh sebab itu, kebebasan berpendapat harus kita pertahankan. Nah, kepada masa lalu adalah Anda tidak punya masa lalu kalau masa datang. Kalau Anda nggak punya masa lalu, you are condemned to repeat the mistakes of people before you. Gitu saya kira. As a matter of fact, saya memenuhi undangan Anda ini. Anda udah lama mengundang saya. Iya, sobat era sekalian, dalam beberapa kesempatan ngundang berkali-kali, tapi Prof. Salim Said menolak, merasa tidak enak dan lain sebagainya. Padahal beliau paham betul soal sejarah ini, dan rupanya beliau sekarang ingin reveal apa yang beliau ketahui. Silakan Prof. Ya, saya mau karena saya harap berkontribusi di dalam understanding kita kepada sejarah. Oke. Kalau ada orang merasa understanding saya salah, by all means silakan dibuka. Karena saya tidak punya kepentingan politik. Ya. Saya punya kepentingan negeri ini aman, tentram, jangan berkelahi terus dengan cara-cara kampungan. Jadi, silakan debat. Oke. Dan saya kan tidak punya sikap. Berdebat cara kampungan itu adalah berdebatnya saling menghina. Ya, itulah. Atau mengutip sumber sejarah yang salah. Memperbodoh bangsa. Saya nggak mau memperbodoh bangsa. Atau hoax ya, itu ya. Nah, itu istilah kerennya kan hoax. Ya. Ya, itu saja saya kira yang mengapa saya mau datang memenuhi undangan Anda. Jadi juga kalau di televisi ya jangan ada intimidasi juga untuk mengungkapkan sejarah yang sesungguhnya. Ya. Kadang-kadang kan televisi banyak sekali larangannya. Larangan ini, larangan itu, sehingga generasi muda tidak bisa belajar sejarah sebenar-benarnya. Ya. Oke Prof, ada lagi Prof? Mungkin ya itu aja. Jadi hari-hari ini saya besok diundang. Sebenarnya sore ini saya diundang TV One, tapi karena sudah mau ke sini, saya bilang lain kali. Sebab besok saya diundang lagi TV One, ILC. Oke. Jadi saya akan datang lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saya bilang saya nggak mau berpidato. Kepada Anda kan juga saya katakan. Saya nggak mau berpidato. Saya menjawab. Sebab saya sudah menulis. Dan sudah bicara banyak. Tapi mudah-mudahan dengan media sosial ini kan itu kan documented secara audiovisual. Sehingga pemahaman generasi muda bisa lebih komprehensif kan? Mudah-mudahan. Karena kalau di televisi kan ada durasinya. Ya. Nah, makasih banyak Prof. Makasih kembali. Mudah-mudahan sehat ya. Makasih. Dan terus bisa memberikan pencerahan bagi bangsa ini, termasuk sejarah-sejarah yang masih kelam atau sengaja dikelamkan. Ya, saudara sekalian, itu tadi dicecar dialog cerdas secara refli dengan Profesor Salim Said soal G30S PKI dan juga soal kebangkitan PKI era saat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan pencerahan dan jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula dijadikan. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.